Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari yang baru ini kembali kami boleh ada. Kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan pengertian supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Tertulis demikian, jangan mencuri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang manajer dari sebuah perusahaan airline catering yang terkenal pernah mengatakan bahwa begitu banyak sendok dan garpu serta pisau makan stainless steel yang hilang, dan ia harus berusaha agar setiap kali paket makanan akan dibawa ke pesawat, jumlah alat makan yang dibutuhkan akan selalu sesuai dengan kebutuhan. Karena kegagalan dalam memenuhi jumlah tersebut dapat menimbulkan keterlambatan pengantaran paket makanan ke pesawat dan selanjutnya menyebabkan delay keberangkatan pesawat. Sejumlah survei menunjukkan bahwa angka pencurian alat makan seperti sendok dan garpu di pesawat termasuk cukup tinggi. Itu sebabnya beberapa airline catering mengganti alat makannya dengan yang berbahan plastik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran 20 ayat 15 tertulis salah satu perintah Tuhan, yaitu jangan mencuri. Perintah Tuhan ini begitu jelas, jangan mencuri. Apapun itu, kalau bukan milik kita, jangan kita ambil. Ada sebuah quote yang mengatakan, pencuri adalah tetap pencuri, entah ia mencuri sebuah berlian atau mencuri sebuah ketimun. Bentuk pencurian itu ada macam-macam bentuknya, saudara. Salah satu contohnya yang cukup sering terjadi adalah mencuri waktu. Misalnya ada oknum pejabat yang tidak hadir dalam rapat, tapi menitipkan presensi kepada temannya, sehingga ia dinyatakan hadir. Itu adalah sebuah pencurian. Atau ketika seseorang yang bekerja di sebuah kantor atau pabrik pulang lebih cepat, tapi menitipkan pesan kepada temannya untuk menuliskan waktu pulangnya lebih lama. Itu juga adalah pencurian. Dosa mencuri dan dosa berbohong berkawan begitu akrab. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah agar kita menghargai milik orang lain. Jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jadilah pribadi yang jujur dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan iri hati dan jangan serakah. Milikilah hati yang selalu puas dengan apa yang ada. Dalam Efesus 4 ayat 28 tertulis, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sebagai orang yang beriman, kita bukan hanya tidak boleh mencuri, tapi kita juga harus berusaha mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga kita dengan cara bekerja. Tuhan menghargai orang-orang yang bekerja dengan jujur dan setia. Melalui pekerjaan, kita dapat berbagi dengan sesama kita yang memerlukan. Jadi saudara, dari pencuri menjadi seorang pekerja, kemudian pemberi berkat bagi orang lain. Ini merupakan suatu perubahan yang sangat drastis, yang melibatkan perubahan dari dalam hati dan pikiran kita. Perubahan ini terjadi karena kuasa Kristus yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, sehingga menjadi lahir baru dan memiliki natur yang baru, keinginan yang baru, tekad yang baru, dan sifat-sifat yang baru di dalam menjalani kehidupan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita akan membuat kita tidak akan merasa nyaman bila hidup kita tidak jujur. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hargai milik orang lain. Puaslah dengan apa yang kita miliki. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil.
maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar dalam hidup kita. Orang yang jujur dan yang setia pasti akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang mengajar kami pada saat ini, agar kami menghargai milik orang lain, tidak mencuri, karena mencuri adalah dosa. Dengan begitu jelas Engkau memberikan perintah ini ya Tuhan kepada umat-Mu, dan perintah ini berlaku sampai hari ini. Engkau menghendaki agar kami bersikap jujur, setia dalam perkara-perkara yang kecil, tidak meremehkan dan tidak menggampangkan sebuah dosa sekecil apapun. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan, dengan cara sikap hidup kami yang berkenan kepadamu. Meteraikan ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar kami senantiasa hidup setia dan melakukan kehendak-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah setiap kami dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dan dalam segala aktivitas kami. Buatlah kami berhasil ya Tuhan, dan biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, sedang kecewa, berduka, bersedih atau putus asa, agar Tuhan Engkau melawat dan memberikan jawaban bagi setiap mereka, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya ada kemenangan, ada jawaban doa, ada sukacita, ada kesembuhan dari Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk menanggung segala perkara, dan Tuhan memberikan kami jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kekuatan, kesembuhan, mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.